Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Temi Asar. NIM saya 103112430185. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan kalkulus saya nomor 1 dan 2. Oke, kita mulai dari nomor pertama, nomor 1. Nomor 1 itu diketahui f sama dengan f x, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat. Pertanyaan pertama itu adalah gradien dari f x, y sama dengan titik-titik. Kita cari fx-nya dulu. Fx sama dengan ini dicari rumusnya x kuadrat min 3y kuadrat sama dengan 2x. 2x ini dari mana? 2x ini kita ambil dari x kuadrat. X kuadrat ini 2, ini kita taruh di sini, jadi 2 dikali 1 x, pangkat 2 nya ini dikurangi 1, jadi hasilnya 2x. Nah, untuk 3y kuadrat ini karena kita nyarinya fx, ini nggak kita pakai, hasilnya 2x. Fy nya juga kita masukin aja x kuadrat min 3y kuadrat. Nah, karena ini mintanya cari y nya, maka x nya nggak kita cari, hasilnya adalah min 6y. Nah, kalau udah kita ketahuin fx sama fy nya, maka kita bisa cari gradien fx, y. Gradien fx, y sama dengan 2x, min 6y. Yang B, gradien f di titik P. Gradien f titik P nya itu diketahui 1,2. Kita masukin sama dengan 2 dikali 1, min 6 dikali 2 sama dengan 2, min 12. Maka gradien f di titik P adalah 2, min 12. Ke C, DUFP yang searah dengan vektor A sama dengan 3,4. Kita cari U nya dulu. U itu rumusnya sama dengan vektor A per panjang vektor A sama dengan 3,4 per akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Hasilnya adalah 3 per 5, 4 per 5. Per 5 itu dari mana? Dari ini, 3 kuadrat plus 4 kuadrat, hasilnya akar 25. Akar 25 sama dengan 5, jadinya 3 per 5, 4 per 5. Lalu kita cari DUFP nya, sama dengan 2 dikali 3 per 5 ditambah min 12 dikali 4 per 5. 2 sama min 12 nya itu kita ambil dari gradien f tadi, gradien f di titik P. Lalu ketemu hasilnya 6 per 5 min 48 per 5 sama dengan min 42 per 5. Yang D, tentukan arah dan nilai maksimumnya. Nilai maks itu adalah panjang gradien FP sama dengan akar 2 kuadrat plus min 12 kuadrat sama dengan akar 148. Akar 148 itu kira-kira 12,17. Nah, untuk arahnya sendiri, arah itu lurus sama gradien FP. Jadi rumusnya gradien FP per panjang gradien FP 2,2 min 12 per akar 2 kuadrat plus min 12 kuadrat sama dengan 2 per akar 148, min 12 per akar 148. Kita lanjut untuk yang E. Yang E ini mencari arah vektor unit V sehingga DVF P sama dengan 0. Kita cari dulu gradien FP nya. Gradien FP nya itu tadi udah ketemu 2, min 12. Kita masukkan saja untuk mencari B nya. 2A min 12B sama dengan 0. Maka A sama dengan 6B. Ya, kita pindah aja. Habis itu kita masukin ke V nya. V sama dengan 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat dikali A, B. Kita masukin A tadi ke ini. Yang A ini tadi ke dalam sini. Hasilnya jadi berapa? 1 per akar 36B. 36B kuadrat plus B kuadrat. Ini 6B, B.
Tapi harusnya bener. Nah, lalu hasilnya berapa? 1 per akar 37 dikali 6,1. Kenapa bisa jadi 37? Karena ini B kuadrat plus B kuadrat. Ini kita coret aja ya, jadi ini jadi hilang. Nah, ini 36 ditambah 1 jadinya 37. Ini juga B nya dicoret jadi 6 ditambah 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu diketahui fx, y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Yang dicari pertama itu turunan parsial pertama fx dan fy. Fx itu rumusnya x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat sama dengan 3x kuadrat min 3. Rumusnya sama kayak yang tadi. Fy nya kita dapetin 2y karena y nya cuman ini doang, nggak ada yang lain. Lalu kita lanjut ke yang B, titik-titik stasioner. Kita fx nya dulu, fx sama dengan 0, fy sama dengan 0. Kita masukin 3x kuadrat min 3 yang ini sama dengan 0. Maka x kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 1 itu sama dengan plus min atau kurang lebih 1. Fy sama dengan 0. Kita masukin jadi 2y sama dengan 0. Maka y sama dengan 0. Kita udah dapat nih x sama y nya. Kita masukin x, y. Yang satunya 1,0 dan min 1,0 karena ini tadi plus min jadinya 1 sama min 1. Y nya 0 doang berarti 0 semua. Kita ke C, turunan parsial kedua fx dan fy. Tadi kan ini kita udah dapat turunan parsial pertamanya ya. Nah, untuk turunan parsial pertama ini kita turunin lagi buat dapat turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua fxx sama dengan 3x kuadrat min 3 sama dengan 6x. Fy itu 2y. Turunannya jadi 2. Maka fxy nya sama dengan 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke yang D, uji titik stasioner. D sama dengan fxx dikali fyy min fxy kuadrat. Tadi kita punya dua titik ya, titik 1,0 sama titik min 1,0. Kita cari di titik 1 dulu. Titik 1,0 fxx itu kan 6x tadi. Nah, x-nya ini kita ambil dari sini. Kita ambil satunya. Jadinya 6 dikali 1 sama dengan 6. Untuk fy dan fxy karena mereka nggak ada ininya, jadi kita nggak perlu ngambil yang lain-lain, cukup 2 sama 0 aja. Kita masukin ke rumusnya yang tadi ini, jadinya 6 kali 2 min 0 sama dengan 12. 12 itu lebih besar dari 0, maka ini bentuknya adalah minimum lokal. Yang kedua, titik di min 1,0 fxx 6x sama dengan 6 dikali min 1. Hasilnya adalah min 6. Fy sama fxy nya itu kita biarin aja kayak tadi karena nggak ada apa-apanya. Lalu kita langsung masukin aja min 6 dikali 2 min 0 sama dengan min 12. Karena min 12 ini kurang dari 0, maka ini disebut titik palena. Nah, untuk yang E, apakah minimum global? Jawabannya tidak, karena fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. X pangkat 3 itu artinya tidak punya batas atas dan batas bawah, maka dia bisa tak hingga atau min tak hingga. Maka ini hanya minimum lokal, bukan minimum global. Oke, terima kasih. Segitu saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.